jebakan. Seperti biasanya, kalau dia pergi ke hutan, selalu bersembunyi di antara semak belukar untuk menunggu ayam jebakan. Sesekali dia mengintip melihat ayam itu akan masuk di jebakannya. Tak lama kemudian, seekor ayam hutan muncul dari tumpukan daun-daun kering yang telah diambil rantingnya. Ayam itu mendekati jebakan sang kakek. Wah, betapa besarnya ayam itu. Alangkah senangnya hatiku bila ayam itu masuk di jebakanku, gumamnya. Seketika itu pula ayam itu terjatuh masuk ke dalam jebakan sang kakek. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara cadangnya anak gadis dan sesekali terdengar suara anjing menggonggong. Sang kakek pun berusaha mencari suara aneh itu dengan jalan tertatih-tatih. Dia berusaha mencari suara aneh itu karena dia tidak biasa mendengar suara aneh seperti itu. Alangkah terkejutnya ketika melihat pemandangan yang luar biasa. Matanya pun melotot ketika melihat 7 bidadari yang cantik jelita sedang mandi dan bermain bersama anjing hitam itu. Anjing hitam itu ternyata sangat dikenal oleh sang kakek. Anjing hitam itu milik Raja Alita yang bernama Raja Lamasora. Dia adalah raja yang sangat ramah dan bijaksana. Rakyatnya pun damai, aman, dan tentram. Hasil buminya pun melimpah ruah. Sang kakek pun segera pulang untuk menyampaikan peristiwa aneh itu. Tak lama kemudian, sang kakek tiba di istana. Dengan suara tergagap-gagap, dia menyampaikan peristiwa itu, berkata, Tuhan, saya melihat anjing hitam milik Tuhan sedang berada di hutan bermain bersama 7 bidadari yang cantik jelita. Raja menjadi tertegun mendengar penuturan sang kakek, lalu bertanya kepada sang kakek, "Apa betul berita yang kau sampaikan itu?" Kata sang raja. "Betul, tuanku," kata sang kakek. "Kalau begitu, kita sama-sama masuk ke hutan pada hari Jumat berikutnya," seru sang raja. "Baik, tuanku," jawab sang kakek. Sang kakek pun segera pulang dan meninggalkan istana. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, raja serta para pengawalnya, sang kakek dan anjing hitam itu menuju ke hutan. Sang kakek pun menunjukkan tempat bidadari itu mandi pada hari Jumat yang lalu. Sesampai di sana, mereka bersembunyi untuk menunggu datangnya bidadari yang dimaksud oleh sang kakek. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba kabut menyelimuti tempat itu, disertai dengan turunnya pelan yang sangat indah dan turunnya 7 bidadari yang cantik jelita. Satu persatu bidadari turun ke satu sumur, membuka pakaiannya dan menyimpannya di ranting pohon yang sudah kelihatan agak rapuh. Bau harum semerbak pun tampak tercium di sekitar tempat mereka menikmati pemandangan yang aneh itu. Harumnya tempat ini," kata sang raja. Dengan senang hati, ia mendekati dan ingin membuktikan perkataan sang kakek, lalu melepaskan anjingnya dan membiarkan anjingnya berlari menuju ke tempat bidadari itu mandi dan bermain bersama 7 bidadari itu. Raja sangat memperhatikan tingkah laku anjingnya tanpa berkedip. Namun tiba-tiba terdengar suara dari bibir bidadari tertua. "Cepatlah kalian mandi, karena terasa ada bau manusia di sini. Jangan sampai ketinggalan," seru bidadari tertua. Keenam adik-adiknya pun bergegas mandi dan mengenakan pakaiannya, kecuali bidadari bungsu karena keenakan mandi dan bermain bersama anjing raja. Raja pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Perlahan-lahan ia mengendap
milik mereka, lalu kembali bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang aneh itu. Setelah keenam bidadari itu selesai mandi, dia bergegas terbang dan kembali ke kayangan, kecuali bidadari bungsu karena tidak menemukan pakaian dan selendangnya, karena ternyata raja lah yang menyembunyikannya. Raja datang dan berpura-pura memberi pertolongan dan akan menjadikan sebagai permasyuri, lalu diajak pergi ke istana. Dalam perjalanan menuju ke istana, rakyat Alita berkerumun dan hendak melihat lebih dekat bidadari yang cantik jelita itu. Mereka terpesona dengan bidadari bungsu itu. Salah satu dari mereka berseru, "Mana ada? Wah, cantiknya bidadari itu. Akankah sebagai permasyuri Raja Alita?" Tanyanya lagi. Bisa saja, tapi mungkin punya syarat," jawab seseorang yang berada di sampingnya. "Oh, tunggu saja keputusan raja," seru yang lain. Setelah perbincangan kedua orang tersebut, mereka meninggalkan tempat itu dan memberitahukan orang lain yang masih berada di rumah masing-masing agar dapat menyaksikan datangnya Raja Lamasora dan bidadari bungsu yang cantik jelita itu. Sebelum bidadari itu masuk ke istana, dia pun mengajukan satu permintaan atau persyaratan, yaitu harus dibuatkan sumur khusus tempat untuk dirinya di tempat kerumunan orang banyak agar dapat dilihat oleh orang banyak. Maka dinamakan Bujung Lapak Kita, yang artinya sumur tempat untuk melihat. Atas permintaan rakyat Alita, Raja Lamasora dan bidadari bungsu itu dinikahkan. Kemudian bidadari bungsu itu diberi nama We Bungko Bungko, yang artinya si bungsu, karena memang dia yang termuda di antara keenam saudaranya. Dari pernikahan Raja Lamasora dan We Bungko Bungko lahirlah seorang putra yang bernama Labaso. Bayi itu tumbuh sehat meskipun dalam asuhan adik perempuan sang raja. Namun pada suatu hari, raja serta para pengawalnya pergi berburu ke hutan. Entah apa sebabnya, Labaso menangis dan terus menangis hingga sekujur tubuhnya berkeringat. Adik perempuan sang raja pun berusaha menenangkan Labaso dan menyambungkan dengan lagu, "Iyo iyo mu Labaso, ajamu ada juraju. Iyo iyo mu Labaso, tuoko melongi longi. Ajamu ada juraju, tenginanmu tengamangmu, tetana si tekemu." Yang artinya, "Iya iya hai Labaso, janganlah engkau menangis. Iya iya hai Labaso, semoga umurmu panjang. Janganlah engkau menangis karena tidak ada ibu dan ayahmu, tidak ada tanah segenggammu." Mendengar nyanyian adik iparnya, We Bungko Bungko sangat merasa sedih dan iyalah yang dimaksud. Lalu berkata kepada adik iparnya, "Saya tahu saya yang disindir. Saya tahu saya hidup sebatang kara, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hanya takdirkulah seperti ini sehingga aku bisa menjalani kehidupan seperti ini." We Bungko Bungko sangat merasa sedih dan kecewa. Maka timbullah keinginan dalam hatinya untuk kembali ke kayangan, ke tempat orang tuanya. Maka diambillah selendang yang ditemukannya, lalu kembali ke kayangan. Setelah itu dia pamit kepada adik iparnya. "Adikku, saya harus kembali ke kayangan, ke tempat orang tuaku. Maka kutitip anakku Labaso pakaianku sebagai bukti bahwa saya pernah
Jika sang raja rindu dan ingin bertemu kepadaku, suruhlah ia datang ke bujung lapak kita pada hari Jumat siang, memakai pakaian hitam dan bertopi daun nipah. Setelah ia pamit kepada adik iparnya, dia bergegas ke bujung lapak kita bersamaan dengan turunnya pelangi. Ia mengibas-ngibaskan selendangnya dan terbang dan kembali ke kayangan. Dia meninggalkan suami dan anak yang sangat dicintainya hanya karena tersinggung oleh nyanyian adik iparnya. Tak lama kemudian, raja serta para pengawalnya datang dari hutan membawa rusa yang sudah disembelih. Dengan langkah tergobong-gobong, dia mencari ke sana kemari istrinya dan berkata, "Istriku, istriku, istriku, di mana kau?" Tak terdengar jawaban dari istrinya. "Kemana istriku? Tak biasanya seperti ini." Raja tidak lagi ditemui oleh istrinya seperti hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya Labaso. Dia mendekati dan mengeluarkan dari ayunan. Sejak saat itu, adik perempuan sang raja keluar dari dapur dan berkata, "Kagandaku, kue bungkul-bungkul telah kembali ke kayangan. Dia menitipkan pesan, jika sang raja rindu dan ingin bertemu kepadaku, suruhlah ia datang ke bujung lapak kita pada hari Jumat siang, memakai pakaian hitam dan bertopi daun nipah." Mendengar perkataan dari adik perempuannya, raja tak sadarkan diri. Dia jatuh lunglai di lantai. Setelah siuman, dia tetap mencari kesana kemari istri yang dicintainya itu. Untuk melepas rindu kepada Wek Bungko-Bungko, dia pun selalu pergi ke bujung lapak kita pada hari Jumat siang. Pada hari Jumat berikutnya, Raja Lamasora serta putranya Labaso pergi ke bujung lapak kita untuk melepaskan rindu kepada Wek Bungko-Bungko. Namun, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Wek Bungko-Bungko meminta kepada Raja Lamasora untuk mencari istri penggantinya. Sejak saat itu, Wek Bungko-Bungko tidak pernah lagi mengunjungi Raja Lamasora di bujung lapak kita. Tinggallah pakaiannya sebagai regalia Raja Kerajaan Alita, sedangkan bujung lapak kita sebagai tempat wisata budaya Kabupaten Pinrang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adapun nilai kehidupan dalam cerita rakyat ini adalah jagalah tutur kata yang baik agar tidak dapat menyakiti perasaan orang lain, seperti yang terjadi pada Raja Lamasora yang harus ditinggalkan kepada istri yang sangat dicintainya itu hanya karena tersinggung oleh nyanyian adik iparnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.